Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Anak-anak, ketemu lagi ya dengan Pak Agus melalui channel Matematika 100. Anak-anak, kita masih melanjutkan pembicaraan tentang transformasi. Nah, ini yang terakhir dari bagian dari transformasi, yakni dilatasi ya. Dilatasi itu apa? Dilatasi adalah perkalian bangun. Ini untuk kalian kelas 9 semester 1. Baik anak-anak, mari kita ikuti pembelajarannya anak-anak. Pengertian dilatasi. Nah, dilatasi OK ya, ini nulisnya dalam bentuk kurung siku anak-anak ya. Artinya sebuah bangun itu nanti diperbesar atau diperkecil. Jadi ini nanti perkalian dikalikan ya. Perkaliannya itu bisa diperbesar, bisa diperkecil dari titik O dengan faktor skala sebesar K. Nah, jadi yang menjadi sumber titik asalnya nanti masih titik O. Ini titiknya belum berubah ya, masih pada titik pusat koordinat. Nah, anak-anak, jika K-nya itu positif, maka bangun dan bayangan nanti searah. Saya ulang, jika K-nya, K itu faktor skalanya positif, maka bangun dan bayangan searah. Tapi jika K-nya negatif, maka bangun dan bayangan ini berlawanan arah. Nah, perhatikan anak-anak, contohnya. Perhatikan, jadi misalkan ini O, ini saya anggap sebagai titik pusat ya, titik pusat dilatasi, kemudian ini titik benda, kemudian ini titik bayangan. Nah, anak-anak perhatikan bahwa OP aksen ya, jarak dari O ke P aksen itu kan sama dengan 4 kali OP. Kamu hitung, ini 4 kali 1, 2, 3, 4 ya, saya tak menggunakan ini. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi jarak dari O ke P ini kan 4 kalinya ya, 1, 2, 3, 4. Maka artinya apa? Artinya itu nih, jarak pusat kebayangan itu sama dengan 4 kali jarak dari pusat ke titik benda. Berarti kalau bayangannya di sini, bendanya di sini, ya berarti ini diperbesar ini anak-anak ya, diperbesar. Nah, 4 ini disebut dengan faktor skala atau skala dilatasi. 4 ini ya, 4 ini faktor skala atau skala dilatasi. O ini merupakan titik pusat dilatasi atau titik pusat koordinat yang masih kita pakai di situ anak-anak. Kemudian P ini titik benda, lalu P aksen ini adalah merupakan titik bayangan. Contoh kedua, perhatikan ya. Misalkan ini titik pusat dilatasi di sini, lalu bayangannya ada di sini, ini titik bendanya di sini. Ini bagaimana memahami tulisan ini? Artinya apa? Jarak dari pusat ke bayangan kan lebih pendek, lebih kecil dari jarak dari pusat ke benda ini. Berarti diperkecil. Lah, diperkecil faktor skalanya berapa? Anak-anak hitung saja. Dari O ke P itu kan 2. Dari O ke P aksen 2. Dari O ke P kan 5. Maka faktor skalanya adalah 2/5. Begitu. Jadi kalau kita tulis OP aksen dibanding OP, ini kan 2/5 ya. Saya ulang, OP aksen dibanding OP kan sama dengan 2/5. Kalau begitu berarti ini kalau dikalikan ya, yang jauh dengan jauh, yang dekat dengan dekat, yang jauh kan menjadi 5 OP aksen, ini kan menjadi 2 OP. Berarti OP aksen adalah 2/5 OP. Nah, ini faktor skalanya. Nah, contoh berikutnya anak-anak, nomor 3, perhatikan. Saya mempunyai ini skala dilatasi berikut ya. Nah, kamu lihat di sini dari pusat dilatasi ke bayangan, ini arahnya berlawanan dengan pusat dilatasi ke benda ya. Perhatikan ini ya.
bahwa arah dari pusat dilatasi ini ke benda, ke bayangan, atau dibolak-balik sama aja ya, bayangan ini berlawanan dengan pusat ke benda, atau arah dari pusat ke benda berlawanan dari pusat ke bayangan. Artinya apa? Faktor skalanya pasti negatif. Nah, berapa faktor skalanya? Lihat saja anak-anak. Ya, faktor skalanya berarti kalau kamu cermati dari O ke P aksen itu kan 4, 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari pusat ke benda kan 2. Ya, maka ini OP aksen sama dengan 4/2. Mengapa negatif? Karena berlawanan. Ya, jadi OP aksen ini kalau dibagikan sama dengan negatif 2. Ini artinya bayangan itu diperbesar dengan faktor skala 2. Negatif tidak menyatakan nilai yang kecil ya anak-anak ya. Jadi bayangan diperbesar 2 kali. Ini saya tulis skalanya negatif dengan arah yang berlawanan anak-anak. Oke, dipahami anak-anak? Kita lanjutkan. Sekarang perhatikan. Ini ada dilatasi yang saya gambar dengan model segmen garis seperti ini. Sekarang kita akan membaca berapa faktor skala dari dilatasi yang saya gambar dengan segmen garis seperti ini. Nah, perhatikan sekarang satu persatu anak-anak. Yang pertama yang ini, perhatikan yang ini. Kamu lihat ini dari pusat ke benda, pusat ke bayangan kan berlawanan. Berarti di sini nanti faktor skalanya negatif. Ya, perhatikan bahwa OA aksen dibanding dengan OA ini kan 2/1. Karena ini berlawanan maka negatif 2/1. Nah, maka bisa saya tulis bahwa OA aksen itu 2 kalinya OA, tetapi negatif. Mengapa? Karena arahnya berlawanan. Oke. Sekarang anak-anak perhatikan yang ini, OE dengan OE aksen ini kan searah ya. OE aksen dibanding OE kan sama dengan OE aksen itu kan 1, 2, 3, berarti 3/1 kan. Maka OE aksen 3 kalinya OE. Ini berarti faktor skalanya adalah 3. Selanjutnya perhatikan anak-anak, yang OD berarti yang ini. OD aksen ini dibandingkan dari O ke D, ini kan berlawanan ini. Kalau berlawanan berarti negatif. Ya. Ini 1, ini 3, berarti negatif 1/3. Perhatikan, negatif 1/3. Diperbesar apa diperkecil? Nah, ini jelas diperkecil ya, karena bayangannya lebih kecil dari bendanya. Maka OD1 negatif 1/3 OD. Sekarang anak perhatikan yang OP aksen. OP aksen dengan OP. Nah, ini kan juga berlawanan. Ya, ini 1, ini 2. Berarti OP aksen dibandingkan dengan OP adalah negatif 1/2 atau OP aksen negatif setengah OP. Ini diperkecil ya. Selanjutnya perhatikan yang ini anak-anak. OT aksen dibanding OT. OT aksen dibanding OT. Ini kan dari OT aksen berapa kalinya OT? Kan 2 kalinya toh? Berarti 2/1. Nah, ini diperbesar 2 kalinya. Positif karena ini searah. Yang berikutnya yang ini anak-anak yang warnanya merah, perhatikan OK aksen. Ini K aksen ya dibanding OK. OK aksen berapa? 1, 2, 3. Sedangkan OK adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka 3/5. Ya. OK aksen dibanding OK adalah 3/5. Ini diperkecil ya dengan faktor skala 3/5. Nah, begitu anak-anak, ini cara membaca skala dari dilatasi. Selanjutnya, bagaimana dilatasi pada bidang kartesius anak-anak? Kita sediakan, ini adalah bidang kartesiusnya. Misalkan kita mempunyai titik A, koordinatnya 2,1 ya. Akan saya perbesar dengan pusat O, faktor skalanya 3. Berarti di sini saya tarik dulu garis set. Nah, 3 nih ya. Berarti di sini 1, saya beri tanda anak-anak ya. Nah, seperti tadi.
Nah, berarti di sini 1 ya, 2, 3 kan begitu. Ya, ini 2, ini kan 1, 2, 3 begitu ya. Nah, berarti A-nya di mana A aksennya? A aksennya kan di sini A aksennya. Ya. Berapa koordinatnya? Nah, koordinatnya kalau kita perhatikan adalah 6,3. Nah. Baik, sekarang yang titik B perhatikan. Titik B di sini adalah negatif 3,2. Saya dilatasikan dengan pusat O, faktor skalanya negatif 2. Berarti nanti berlawanan ya. Kalau ini tadi kan searah, antara benda dan bayangan searah. Ini berarti berlawanan. Faktor skala negatif 2 berarti tak tarik di sini. Nah, set. Nah, karena di sini 2, nah ini kan 2 kalinya, bayangannya kan 2 kalinya. Dari benda ya, dari pusat ke benda, ini pusat ke bayangan. Ini kan 1 kalinya di sini, berarti 2 kalinya kan di sini. Ya, kalau di sini kan 1 kalinya, ini kan panjangnya sama. Tambah ini kan berarti 2 kalinya. Maka kita bisa menemukan, nah, disinilah titik bayangan dari B ini. Ya, maka ini bayangannya adalah 6, negatif 4. Perhatikan anak-anak, sekarang kita mempunyai titik C, koordinatnya 4,6 ya. Akan kita dilatasikan pusat O, faktor skala negatif setengah. Negatif berarti arahnya nanti berlawanan, kemudian setengah berarti ini diperkecil. Ini kalau saya hubungkan anak-anak perhatikan. Nah, berarti ya dimana jarak dari pusat ke benda, ini pusat ke bayangan, bayangannya di sini. Ini kan separuhnya dari O ke C aksen, O ke C ini kan lebih kecil dari ini. Maka perhatikan C aksennya adalah kalau kita baca negatif 2, negatif 3. Nah, anak-anak perhatikan ya, perhatikan angka-angka ini. Kalau kalian cermati, ternyata 6 itu diperoleh dari 2 dikalikan 3, itu kan 6. Kemudian 3 diperoleh dari 1 dikalikan 3. 6 ini diperoleh dari negatif 3 dikalikan negatif 2. Negatif 4 diperoleh dari 2 dikalikan negatif 2. Jadi selalu dikalikan ya. Ini absis ordinat dikalikan. C aksen 4 dikalikan negatif setengah kan negatif 2. 6 dikalikan negatif setengah kan negatif 3. Jadi dikalikan anak-anak. Maka kita bisa menyimpulkan gimana? Ya, jadi kalau satu titik P koordinatnya A, B didilatasikan dengan pusat O, faktor skala K, maka P aksennya adalah A dikalikan K dan B dikalikan K. Begitu anak-anak, dipahami ya. Sekarang perhatikan contoh ini. Nah, dilatasi pada bidang kartesius. Jadi ini adalah yang hitam ini bangunnya ABC. Ini saya dilatasikan ini dengan faktor skala berapa ini kalau kita baca ya, 1, nah berarti di sini 3 ya. Perhatikan di sini faktor skalanya adalah 3. Nah, ini kan 3 ya, dari benda ke bayangan kan ini 3 kalinya. Kamu lihat ini semuanya 3 kalinya. Kemudian yang kedua ini saya dilatasikan tapi negatif ya, arahnya kan ke sini. Kamu lihat dari sini C ya. Nah, arah dari benda ini anggap saja ini titik O ya. Nah, ini titik O. Benda, maaf, dari pusat ke benda, pusat ke bayangan. Ini kan 2 kalinya. Ini kan juga 2 kalinya. Berarti untuk yang ke sini 3 kalinya, tapi untuk yang ke sini negatif 2 karena di sini arahnya berlawanan. Ini dua-duanya sama-sama diperbesar ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita baca kita baca koordinatnya anak-anak, perhatikan. Jadi A di sini adalah 2 negatif 1 oleh dilatasi pusat O3. Nah, ini O3. Mengapa 3? Karena di sini perbesarannya 3 kali. Maka hasilnya A aksen adalah 6 negatif 3. Kamu lihat ini 6 negatif 3. Ya, negatif 3 di sini. Kemudian berikutnya titik B, ini titik B 3, titik B di sini, ini 31 diperbesar oleh dilatasi pusatnya O3, maka bayangannya adalah 93. Ini bayangannya di sini 93.
titik C12 ini C12 ya toh, oleh dilatasi pusatnya O faktor skala 3, maka bayangannya C aksen itu ada di sini 36, ini kan ada di sini C aksen. Selanjutnya kembali lagi ke titik A ini anak-anak ya, tak dilatasikan pusatnya O negatif 2, ini kan negatif 2 ya karena berlawanan arah, maka bayangannya adalah A double aksen, saya tulis A double aksen negatif 4 2 ya. Kemudian B, ini B-nya berapa ini? 31, oleh dilatasi pusat O besarnya negatif 2, maka ini tak buat dengan arah berlawanan, nanti bayangannya negatif 6 negatif 2. Dan berikutnya C yang di sini ya 1 2, oleh dilatasi pusat O negatif 2, maka C aksen ya di sini adalah negatif 2 negatif 4. Nah anak-anak, ini dicermati dengan baik ya, dicermati, dipahami dengan baik. Baik anak-anak, kita simpulkan sekarang. Jadi rumus dilatasi itu ini ya. Jadi kalau titik bendanya adalah A, B oleh dilatasi dengan pusat O faktor skala K, maka bayangannya adalah AK, BK. Jadi tinggal Anda kalikan saja, absisnya dikalikan K dan ordinatnya B-nya itu dikalikan K. Contohnya begini, misalkan saya punya titik P 2,3 oleh dilatasi pusatnya O ya faktor skalanya 2, maka bayangannya ya 2 kali 2, 3 kali 2. Ini dikalikan berapa? 8,6. Ini hasilnya. Saya mempunyai titik benda negatif 4,1 oleh dilatasi pusat O faktor skala negatif 3 ya. Bayangannya berapa? Ya berarti bayangannya kita kalikan negatif 4 dikalikan negatif 3 12, 1 dikalikan negatif 3, bayangannya hasilnya negatif 3. Kemudian P 6,9 oleh dilatasi pusat O faktor skala 2/3, berarti ini diperkecil ya. Kalau ini diperbesar faktor negatif itu artinya arahnya berlawanan. Hasilnya ya 6 dikalikan 2/3. 6 kali 2/3 itu berapa? 3-nya kecoret berarti 4 ya. Kemudian 9 dikalikan 2/3, Anda hitung nanti akan ketemu hasilnya 6. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang dilatasi, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau masih bengong ya silahkan diputar ulang video ini. Silahkan anak-anak bisa di-share pada teman-teman kalau dipandang video ini bermanfaat. Saya ingatkan, dukung video ini dengan memberikan komentar, like, subscribe, serta ditekan tanda lonceng yang ada di sampingnya, agar anak-anak bisa mendapatkan layanan terkini dari channel Matematika 100. Terima kasih, salam sehat untuk anak-anak semuanya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.